Selamat datang buat rekan-rekan mahasiswa program studi statistik di mata kuliah statistik non-parametrik. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang terminologi mengenai statistik non-parametrik. Jadi sebelumnya ada beberapa yang harus kalian ingat kembali dari materi kuliah di metode statistika, yaitu ada populasi, sampel, statistik, kemudian statistik inferensial, skala pengukuran. Kemudian nanti baru kita akan menjelaskan mengenai apa itu statistika parametrik maupun statistika non-parametrik. Nah, untuk populasi yaitu himpunan semua objek yang diamati. Kemudian kalau sampel adalah himpunan bagian dari suatu populasi. Kemudian parameter adalah suatu harga yang dihitung dari populasi. Sedangkan kalau statistik adalah suatu harga yang dihitung dari sebuah sampel. Seperti itu. Kemudian untuk skala pengukuran, kita kan ada membagi menjadi dua, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Nah, di kualitatif itu terdapat dua skala pengukuran, yaitu nominal dan ordinal. Perbedaannya yaitu di ordinal itu ada jenjang atau tingkatan. Sebagai contoh yaitu tingkat pendidikan, SD, SMP, SMA. Nah, itu kan punya jenjang ataupun tingkatan seperti itu. Berbeda dengan bila kita contohnya yaitu warna maupun jenis pekerjaan. Kemudian untuk data kuantitatif itu terdapat skala pengukuran interval dan rasio. Perbedaannya adalah di bagian titik nol yang murni ada itu untuk skala pengukuran rasio. Sebagai contoh untuk tahun kalender. Tahun kalender kalender Masehi dan kalender Hijriah itu mempunyai titik nol yang berbeda seperti itu, maupun temperatur, sehingga itu masuk ke dalam kategori skala pengukuran interval. Nah, tetapi untuk contohnya berat badan, panjang, isi, nah itu adalah masuknya ke dalam skala pengukuran rasio seperti itu. Kemudian statistik parametrik itu digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik atau menguji ukuran populasi melalui sebuah data sampel. Nah, pengertian parameter populasi adalah data yang diperoleh dengan mencatat semua elemen yang menjadi objek penelitian dan merupakan nilai yang sebenarnya. Sedangkan untuk statistik adalah data yang diperoleh dari sampel dan merupakan nilai perkiraan. Nah, ini adalah parameter populasi. Sebagai contoh yaitu ada mu dan sigma untuk rata-rata dan simpan baku. Sedangkan kalau di statistik yaitu X bar dan S. Seperti itu. Kemudian untuk hipotesis statistik yaitu pengujian parameter melalui statistik. Oleh karena itu, penelitian yang berhipotesis statistik adalah penelitian yang menggunakan data sampel. Nah, statistik non-parametrik itu adalah tidak menguji parameter populasi, tetapi menguji distribusi. Nah, ini adalah tahapan uji hipotesis yang sudah dijelaskan juga di metode statistika. Jadi yang pertama kita menentukan hipotesis nul, kemudian hipotesis alternatif. Kemudian yang kedua yaitu menentukan tingkat signifikansi secara standar atau defaultnya yaitu 5%. Artinya risiko kesalahan mengambil keputusan adalah 5%. Nah, semakin kecil nilai alfa berarti semakin mengurangi risiko kesalahan. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan apakah akan dilakukan uji satu sisi ataupun dua sisi. Yang keempat, menentukan statistik tabel dan statistik uji. Sebagai contoh, misalnya kita ambil chi-square test, maka yang akan kita cari nantinya adalah nilai chi-square tabel dan chi-square hitung. Yang nantinya juga kita bisa memperoleh nilai p-value-nya. Kemudian kita nanti akan mengambil sebuah keputusan berdasarkan hasil nilai statistik tabel dan statistik ujinya. Nah, kemudian untuk statistik non-parametrik itu digunakan untuk melengkapi metode statistik parametrik. Karena di statistik parametrik itu menyarankan data memenuhi beberapa asumsi ataupun kriteria. Sebagai contoh, untuk metode statistik parametrik t-test, z-test, f-test, ANOVA, dan lain sebagainya, itu ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu sampel data diambil dari populasi mempunyai distribusi normal, seperti itu. Ataupun yang kedua, pada uji T dan uji F untuk dua sampel ataupun lebih, ada asumsi bahwa kedua sampel diambil dari dua populasi yang mempunyai varian sama. Kemudian, variabel data yang diuji juga untuk statistik parametrik haruslah bertipe interval maupun rasio. Seperti tinggi badan pria atau wanita itu jelas bertipe rasio karena didapat dari proses mengukur. Namun
seperti pendapat atau sikap pria dan wanita, misalnya suka atau tidak suka, ataupun yang diukur dengan skala Likert. Misalnya kalian kan biasanya memperoleh sebuah kuesioner, ada pertanyaan sangat setuju, setuju, tidak setuju, netral, dan sebagainya. Itu kan skala Likert. Artinya kan di situ ada angka. 1 misalnya sangat setuju, 2 setuju, dan sebagainya. Itu kan angka itu adalah sebagai kategorisasinya atau pengkodingannya. Jadi itu masuknya ke data skala pengukuran kualitatif, seperti itu. Nah, artinya dia bukan data interval maupun rasio, lebih cenderung ke data ordinal, seperti itu. Maupun yang terakhir yaitu jumlah data yang digunakan untuk statistik parametrik yaitu cukup besar. Ada yang mengatakan di atas 30, ada juga yang mengatakan sebanyak 50. Nah, sedangkan ketika kita melakukan penelitian di laboratorium ataupun di lapangan, tidaklah mudah kita untuk mendapatkan data yang besar. Nah, sehingga jika sampel data yang kita punya tidak berdistribusi normal, kemudian jumlah datanya sedikit, skala pengukurannya nominal ataupun ordinal, maka kita perlu menggunakan alternatif metode statistik yang biasa kita pakai di parametrik, seperti itu. Nah, metode alternatif inilah yang kita sebut sebagai metode statistik non-parametrik. Nah, ini adalah alurnya, perbedaan antara statistik parametrik dan statistik non-parametrik, seperti itu. Nanti di statistik non-parametrik juga kita akan menganalisis berdasarkan ranking nantinya. Nah, ini adalah alurnya, prosedur ketika kita mempunyai data, kita mengecek tipe datanya bagaimana, apakah nominal ataupun ordinal. Ketika nominal dan ordinal, maka kita menggunakan statistik non-parametrik. Kemudian jika dia interval ataupun rasio, kita cek lagi distribusi datanya bagaimana, apakah normal atau tidak. Selanjutnya kita melihat jumlah datanya, apakah kecil ataupun besar. Untuk kecil pun itu sebenarnya masih bisa kita pakai uji T, tapi dengan asumsi bahwa distribusi populasinya pasti normal, seperti itu. Nah, ini sebuah alur dari kita mempunyai data ke dalam penentuan metode statistik parametrik maupun statistik non-parametrik. Nah, kelebihannya di non-parametrik ini artinya dapat digunakan untuk data yang tidak bisa dilakukan pada prosedur parametrik. Jadi pada bentuk data apapun, tipe data apapun, jumlah data berapapun, prosedur non-parametrik bisa digunakan. Jadi untuk metode non-parametrik ini bisa digunakan untuk data yang berdistribusi normal ataupun tidak. Kemudian skala pengukuran nominal, ordinal, interval maupun rasio. Ataupun dia juga bisa digunakan untuk data yang berjumlah besar maupun berjumlah kecil. Itu kelebihan dari statistik non-parametrik. Nah, tetapi mempunyai kekurangan juga untuk prosedur statistik non-parametrik ini. Karena asumsi-asumsi yang kita gunakan pada data itu kita perlonggar. Artinya hasil yang kita peroleh nanti akan bersifat umum dan lemah dibandingkan jika asumsi yang diperketat. Sebagai contoh misalnya, kita punya sekolah A dan B, di mana sekolah A ini kita anggap sebagai parametrik, menerapkan syarat masuk yang ketat, kemudian hanya 30 orang yang diterima, artinya ada pembatasan untuk penerimaan siswa di sekolah A. Mungkin juga ada nilai ujiannya minimal berapa untuk bisa masuk di sekolah A. Jadi ada syarat-syarat ataupun asumsi-asumsi yang digunakan untuk masuk di sekolah A. Sedangkan di sekolah B itu lebih longgar persyaratannya. Mereka yang tidak bisa diterima di sekolah A itu bisa masuk di sekolah B. Ataupun siswa yang mempunyai nilai yang tinggi itu pun tidak jadi masalah, bisa pula masuk di sekolah B karena di sini tidak ada persyaratan. Nah, namun untuk sekolah B tadi tentu tidak sebaik pada sekolah A, karena sekolah A itu yang masuk adalah yang sudah terpilih, yang memenuhi syarat masuk yang ketat tadi, seperti itu. Nah, ini adalah non-parametric statistical test yang akan kita pelajari nantinya. Jadi nanti kita akan mempelajari untuk satu sampel, kemudian 2 sampel, maupun lebih dari 2 sampel. Kemudian ada juga asosiasi ukuran yang akan kita pelajarin. Nah, jadi kita melihat dari skala pengukurannya bagaimana. Untuk satu sampel, kalau dia skala pengukuran nominal, itu akan menggunakan uji binomial, ada uji chi-square maupun bonus of fit test. Kemudian untuk 2 sampel, ini pun dibagi menjadi 2, yaitu untuk 2 sampel berpasangan maupun 2 sampel bebas ataupun independen, seperti itu. Nah, jadi ini akan kita pelajarin di
pertemuan berikutnya di mata kuliah statistik non-parametrik seperti itu. Nah, kemudian apakah akan dipakai metode parametrik atau non-parametrik? Nah, hal ini melihat dari situasi yang ada, karena kedua metode tersebut saling melengkapi dalam melakukan berbagai pengambilan keputusan. Mungkin itu saja pertemuan kita kali ini. Terima kasih.